Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Yesi dalam pembelajaran matematika. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan kesehatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai berbagai bentuk pecahan, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak pembahasan dari awal sampai akhir. Nah, di sini terdapat berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang keempat ada persen. Yang pertama ada yang disebut dengan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, ada beberapa contoh pecahan biasa, diantaranya 1/2, 3/4, 5/7, 10/13, dan lain-lain. Nah, coba lihat di sini ada pecahan 1/2. Nah, 1 itu sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, itu yang disebut dengan pecahan biasa yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti itu. Selanjutnya, bentuk pecahan biasa dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang disebut pecahan biasa murni. Pecahan biasa murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya di sini ada pecahan 3/8. Pembilang lebih kecil ya, yaitu 3 dari angka penyebutnya yaitu 8. Contoh lain ada pecahan 4/5, 7/9, 11/12, 20/21, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pecahan biasa tidak murni. Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya di sini ada pecahan 6/5. 6 sebagai angka pembilang lebih besar dari 5 sebagai angka penyebut. Contoh lainnya 7/4, 8/3, 12. Nah, yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Nah, pecahan campuran dibentuk dari pecahan yang tidak murni, yakni tadi ya, pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, di sini ada beberapa contoh pecahan campuran, ada 2 1/4, 3 7/8, 4 3/5, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang menggunakan tanda koma. Nah, di sini sebagai contoh 4/10 merupakan bentuk pecahan 4/10. Kemudian 0,4 adalah bentuk pecahan desimal yang dengan satu angka di belakang koma. Nah, 0,4 dapat kita baca menjadi 0,4 atau 4/10. Kemudian ada contoh yang lain, ada contoh 0,35, kemudian 0,1
125, dan seterusnya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya ada persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan berpenyebut 100. Nah, di sini ada contoh 10%. 10 adalah bilangan pembilang dan persen adalah per 100 adalah bilangan penyebut. 10% adalah bentuk persen. Kemudian 10% ini dibaca 10% ya, atau 10 per 100. Nah, biasanya kita kalau pergi ke pusat perbelanjaan, kita sering menemui harga baju yang diberi potongan harga dengan beberapa persen. Nah, itu adalah bentuk persen. Nah, pertama-tama kita akan belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Coba simak. Di sini ada pecahan 1/3/4. Nah, pertama-tama kita kalikan terlebih dahulu penyebut dengan bilangan bulat. Di sini penyebutnya berapa ya? Ya, betul, 4. 4 dikalikan dengan 1 berapa? 4 ya, simpan 4. Kemudian 4 ditambahkan dengan pembilang yaitu 3. Jadi berapa? 4 ditambah 3? 7 ya. 7 simpan di bagian pembilang per penyebutnya masih tetap sama yaitu 4. Jadi bilangan pecahan campuran 1/3/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/4. Nah, selanjutnya supaya lebih paham ada contoh yang kedua yaitu bilangan pecahan campuran 21/5. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Seperti tadi, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Penyebut di sini yaitu bilangan 5. Kemudian dikalikan berapa? 2. 5 dikali 2 berapa ya? Ya, betul, 10. Kemudian 10 ditambahkan dengan pembilang 10 ditambah 1 berapa? 11 ya. Jadi 11 per penyebutnya masih sama per 5. Jadi pecahan campuran dari 21/5 diubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya 11/5. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini ada pecahan 6/5. Kita akan ubah menjadi pecahan campuran. 6/5 atau dapat dikatakan 6 dibagi 5. Kita bagi terlebih dahulu pembilang dengan penyebut dengan cara pembagian kurung. Nah, bilangan pembilang berada di dalam kurung, kemudian bilangan penyebut berada di luar kurung. Yaitu artinya 6 dibagi 5. Nah, di sini 6 dibagi 5 berapa ya? 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 6? Ya, betul, 5 dikali 1, yaitu 5. 1 kita simpan di atas ya, sebagai bilangan bulat. 5 kali 1 sama dengan 5. 6 dikurangi 5 simpan di bawah 6. Jadi 6 dikurangi 5 adalah 1 ya. Nah, 1 hasil pengurangan 6 kurang 5 menjadi bilangan pembilang, kemudian per bilangan pembagi yaitu 5 dijadikan sebagai bilangan penyebut. Jadi pecahan 6/5 diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1/5 seperti itu. Selanjutnya
Contoh yang kedua, kita akan mengubah pecahan 8/3 menjadi pecahan campuran. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu angka 8 di dalam kurung, yaitu pembilang, dan penyebut di luar kurung, yaitu 3. 8 dibagi 3, berapa ya? 3 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 8? 3 dikali 1, 3 sudah mendekati 8? Belum ya. Kemudian kita coba 3 kali 2. Sudah mendekati 8? Sudah ya. 3 kali 2, 6. Ya, kita simpan 6 di atas sebagai bilangan bulat. Kemudian 3 kali 2, 6. Kita simpan di bawah 8. 8 dikurangi 6. Berapa ya? 2. Ya, betul. Nah, 2 di sini sebagai pembilang kita simpan di atas setelah bilangan bulat. 2 per penyebutnya yaitu bilangan pembagi yaitu 3, yaitu hasilnya menjadi 2/3. Jadi bentuk pecahan campuran dari bilangan pecahan 8/3 adalah 2/3. Seperti itu. Nah, supaya lebih paham bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Nah, sekian pembahasan mengenai berbagai bentuk pecahan, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai pecahan desimal, insya Allah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan Bu Jessi. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.